Sojun kakak, bibir Soyun bergetar. Benarkah benar-benar kakak Seojun? Ya, ini aku. Sojun memegang bahu Soyun. Maaf aku terlambat. Aku seharusnya datang lebih awal. Air mata terus mengalir dari mata Soyun. 10 tahun. Berpisah saat usia 8 tahun. Hingga 18. Nama yang ia genggam di hatinya selama waktu yang panjang itu. Orang itu kini ada tepat di depan matanya. Bagaimana bisa kakak ada di sini? Aku mendengar tentang ayahmu dan langsung pergi ke Hanyang. Tapi aku mendengar kabar bahwa kau sudah dijual. Karena itu, suara Sojun bergetar. Aku menyamar sebagai bangsawan berandalan dan masuk ke rumah hiburan ini untuk mencarimu. Saat itu barulah Suyun memahami segalanya. Mengapa ia tak pernah disentuh? Mengapa ia datang setiap malam? Mengapa ia memastikan apakah ia benar-benar Soyun? Aku menunggu selama 10 tahun. Kita berjanji bukan? Bahwa aku pasti akan menjemputmu. Seojun mengangkat jepit rambut perak. Ini kau ingat? Ini yang kau berikan padaku. Saat kita berusia 8 tahun, di tepi kolam, Suyun juga mengeluarkan jepit rambut peraknya. 2 jepit rambut. Satu bertuliskan Seojun. Satu lagi Soyun. Nama 2 orang yang kembali bertemu setelah 10 tahun. Tapi kakak, bagaimana bisa sampai sejauh ini? Itu. Sojun menoleh ke sekeliling. Ia merendahkan suaranya. Aku menerima perintah rahasia sebagai inspektur kerajaan. Aku datang untuk mengungkap ketidakadilan yang menimpa ayahmu. Mata Soyun membesar. Inspektur kerajaan, yang mulia raja sendiri yang memberi perintah. Ada laporan rahasia bahwa tuduhan makar terhadap Tuan Jong-ong adalah rekayasa. Mata Seojun bersinar tajam. Wakil Perdana Menteri. Dialah dalang yang memfitnah ayahmu. Tangan Soyun gemeter. Wakil Perdana Menteri. Benar. Ayahmu secara kebetulan mengetahui penyuapan yang dilakukannya. Karena itulah ia disingkirkan. Kalau begitu, buktinya. Aku dengar ayahmu menyembunyikannya di suatu tempat. Itulah sebabnya Wakil Perdana Menteri mencarimu. Karena takut kau mengetahui bukti itu. Suyun menggenggam jepit rambut perak di dadanya. Aku tahu. Apa? Aku tahu di mana buktinya. Di sini, di dalam ini. Suyun mengangkat jepit rambut perak. Ayah berkata terakhir kali, jagalah jepit rambut itu dengan baik. Saat itu aku tak mengerti maksudnya. Tapi, jangan-jangan, ya, ada sesuatu di dalam jepit rambut ini. Sesuatu yang bisa membuktikan ketidakadilan ayahku. Sojun memegang tangan Soyun. Tidak di sini. Nanti kita buka di tempat yang aman. Baik. Saat itu, teriakan terdengar dari luar. Putra Wakil Perdana Menteri telah tiba. Wajah mereka berdua menegang. Tidak ada waktu. Seojun berkata cepat. Begitu terjadi keributan, keluarlah lewat pintu belakang. Tapi kakak, aku tidak apa-apa. Kau pergi dulu. Sojun menyentuh pipi Soyun. Tangannya hangat. Selama 10 tahun, tak satu hari pun aku melupakanmu. Air mata memenuhi mata Soyun. Aku juga. Sojun menatap matanya. Lalu perlahan menundukkan kepala. Dahi mereka saling bersentuhan. Napas mereka menyatu. Dan jarak antara bibir mereka menjadi sedekat nyala lilin. Brak! Pintu terbuka dengan keras. Jadi kalian di sini. Madam Wilson berdiri di depan pintu. Di belakangnya tampak para pria bersenjata. Madam, maafkan aku Soyun. Wakil Perdana Menteri sendiri yang memberi perintah. Madam melangkah mendekat. Dan Tuan Seojun. Atau seharusnya aku bilang, Tuan Inspektur, mata Sojun menyempit. Wakil Perdana Menteri sudah mengetahui identitas Anda. Beliau memperhatikan apa yang dicari inspektur kerajaan di rumah hiburan ini. Madam menyeringai. Di hadapan kekuasaan, uang dan keadilan tak ada artinya. Lebih baik ikut dengan patuh. Sojun menyembunyikan Soyun di belakangnya. Perempuan ini tidak akan kuberikan. Dan apa yang bisa Anda lakukan sendirian? Di luar ada 20 orang. Madam memberi isyarat. Para pria mulai memasuki ruangan. Soyun. Seojun berkata dengan suara rendah. Dengarkan baik-baik. Saat terjadi kekacauan, keluarlah lewat pintu belakang. Tapi tidak apa-apa, aku akan menahan mereka.
Seojun mengeluarkan pisau kecil dari bajunya. Pergilah ke Dan Hong, dia akan membantumu. Bagaimana kakak tahu? Sojun tersenyum tipis. Dan Hong adalah orang yang kuajak bekerja sama. Setelah aku masuk ke sini, aku memintanya melindungimu. Mata Soyun membesar. Kak Dan Hong, siap. 1, 2. Sojun merendahkan tubuh sambil menggenggam pisau. 3. Sojun meloncat. Ia menghantam pergelangan tangan pria di depan. Jeritan pecah, kekacauan pun dimulai. Tangkap dia. Para pria menyerbu Seojun. Di saat itulah Suyun melarikan diri lewat pintu belakang. Suyun berlari menyusuri lorong. Jantungnya terasa akan meledak. Kak Dan Hong. Di mana Kak Dan Hong? Kesini. Sebuah tangan terulur dari kegelapan. Itu Dan Hong. Cepat. Dan Hong menggenggam tangan Suyun dan berlari. Melewati gang sempit, melompati tembok, berlari ke dalam gelap. Kak, benarkah kakak Seojun? Ya, beliau yang menemuiku. Setelah tahu kau dijual ke sini, beliau memintaku menjagamu. Air mata mengalir di mata Suyun. Jadi sejak saat itu, maaf, aku seperti menipumu. Tidak. Terima kasih, Kak. Mereka tiba di sebuah penginapan di pinggiran hanya. Tunggu di sini. Kita bergerak saat fajar, kata Dan Hong. Bagaimana dengan kakak Sojun? Jangan khawatir. Beliau bisa menjaga dirinya sendiri. Namun Soyun tetap gelisah. Ia menggenggam jepit rambut perak di dadanya. Kakak Sojun, semoga kau selamat. Sementara itu, di Wolsonru, Seojun tertangkap dan dibawa menghadap wakil Perdana Menteri. Kedua tangannya terikat, wajahnya berlumuran darah. Wakil Perdana Menteri menatap Sojun. Sojun, jadi kau anak Menteri So? Seojun mengangkat kepala. Ya, kau mengenaliku. Karena kau teman ayahku. Teman? Wakil Perdana Menteri mencibir. Ayahmu hanyalah penghalang di jalanku. Mata Seojun menyala marah. Jadi kau juga memfitnah Tuan Jong-on. Karena ia menghalangimu. Fitnah? Ia mati karena bersalah. Wakil Perdana Menteri membungkuk, menatap wajah Sojun dari dekat. Jika kau punya bukti, keluarkan. Jika tidak, kau juga akan mati sebagai pengkhianat. Sojun tersenyum. Bukti? Mata wakil Perdana Menteri menyipit. Apa rencanamu? Apakah Anda masih tidak tahu? Tuan Jong-on menyembunyikan dokumen di 2 tempat. Wajah wakil Perdana Menteri membeku. Apa? Yang Anda bakar itu palsu. Yang asli ada di tempat lain. Sementara itu, di penginapan tempat Soyun dan Dan Hong bersembunyi. Terdengar derap kuda dari luar. Wajah Dan Hong menegang. Kita ketahuan. Cahaya obor terlihat di balik jendela. Itu anak buah wakil Perdana Menteri. Ada di sini. Kepung. Teriakan menggema dari segala arah. Suyun dan Dan Hong terjebak. Keluar. Suara putra wakil Perdana Menteri menggema. Jika keluar dengan patuh, nyawamu akan diselamatkan. Suyun mengeluarkan jepit rambut perak dengan tangan gemetar. Sekarang saatnya membuka. Ia memutar ujung jepit rambut. Klik. Jepit itu terbuka dan selembar catatan kecil keluar. Ini. Dan Hong membuka catatan itu. Di dalamnya tertulis rapat kejahatan wakil Perdana Menteri. Penyuap, rekayasa tuduhan makar, catatan pembunuhan orang-orang tak bersalah. Dengan ini, mata Soyun bersinar. Dengan ini aku bisa membalas dendam ayahku. Tapi di luar, Dan Hong menatap jendela. Penginapan itu dikepung obor. Tak ada jalan keluar. Tidak mau keluar, putra wakil Perdana Menteri mengangkat obor. Baik, kalau begitu kita bakar saja. Saat obor hampir menyentuh atap penginapan, Suyun membuka pintu dan melangkah keluar. Berhenti, semua mata tertuju padanya. Putra wakil Perdana Menteri menyeringai, kau keluar sendiri. Bagus. Suyun mengangkat jepit rambut perak tinggi-tinggi. Di dalam ini tersimpan semua kejahatan Tuan. Wajahnya membeku. Apa-apa katamu, akan kuberikan jika Tuan menginginkannya. Tapi ada syarat. Suara Soyun tak bergetar. 10 tahun bertahan di rumah hiburan telah membuatnya kuat. Bebaskan kakak Seojun, maka jepit rambut ini akan kuberikan. Dan Hong menarik pakaian Suyun dari belakang. Soyun, jangan. Jika kau menyerahkannya, bagaimana dengan dendam ayahmu? Aku tahu, air mata menggenang di mata Soyun. Tapi jika kakak mati, semuanya tak berarti.
Putra Wakil Perdana Menteri melangkah mendekat. Baik, kita bertransaksi. Serahkan jepit rambut itu. Tangan Suyun perlahan terulur ke depan. Saat itu, dari kejauhan terdengar derap kuda. Bukan 1, 10, 20, bahkan lebih. Tanah bergetar. Barisan obor muncul dari kegelapan, dan wajah penunggang kuda terdepan terlihat. Itu Sojun. Namun, wajahnya berlumuran darah. Tubuhnya miring di atas kuda. Kakak, Suyun berteriak. Sojun meluncur jatuh dari kudanya. Sesaat sebelum pingsan, bibirnya bergerak. Soyun jepit rambut itu, jangan pernah. Lalu matanya terpejam. Di tangan Suyun ada jepit rambut perak, di kakinya terbaring. Sojun, putra wakil Perdana Menteri mencabut pedangnya. Sekarang transaksi selesai. Api obor mengepung segalanya. Dan di hadapan Suyun hanya tersisa 2 pilihan. Menjaga bukti untuk membalas dendam ayahnya, atau menyelamatkan cinta yang tergeletak di depan. Suyun menggenggam jepit rambut perak. Lalu ia membuka mulut. Pilihan yang kupilih adalah. Namun tepat saat itu, dari barisan kuda di belakang Sojun, seseorang berteriak, "Perintah Raja, turunkan semua senjata." Mata Soyun membesar. Petugas Gembu, namun suara itu bukan milik petugas Gembu. Suara itu adalah bersambung di bagian 4.